Mbak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik, Mbak. Oh iya, sebelumnya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, Mbak ya. Iya. Agar kita lebih kenal lagi, lebih akrab sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi. Jadi, nama Ibu ini Ibu Lutfi Devi Ramawati dan biasa dipanggil dengan Ibu Devi. Kalau Mbaknya sendiri namanya siapa? Saya Niken Mayudi Altavia, biasa dipanggil Niken saja. Oh, Mbak Niken ya, yang semalam WA Ibu untuk melakukan pertemuan hari ini ya. Iya benar Bu. Untuk kesibukannya Mbak Niken sendiri ini sekarang ngapain? Untuk saat ini saya fokus ke kuliah Bu. Oh, sekarang ini Mbak Niken fokus kuliah ya. Iya. Kuliah di mana Mbak? Saya di UNER Surabaya. Oh, ambil jurusan apa Mbak ya? Sosiologi. Oh, sosiologi. Iya. Gimana Mbak ambil jurusan itu? Sejauh ini sangat seru sih menurut saya, tapi ya juga banyak tugas-tugas seperti itu. Jadi seru Mbak ya. Iya. Mbak Niken sendiri ini sekarang sudah semester berapa? Saya udah semester 5 alhamdulillah. Oh, sudah semester 5 Iya, Mbak ya. Cepat sekali Mbak ya. Sudah mau lulus aja. Mbak Niken ini perkuliahannya ini masih daring ataukah sudah luring? Untuk kebijakan universitas sendiri untuk saat ini masih daring, mungkin semester depan baru luring tapi bertahap sesuai domisili seperti itu. Oh, berarti sekarang ini masih daring Mbak ya? Iya. Berarti banyak waktu di rumah seperti itu Mbak ya? Iya, di rumah saja. Selain kan sibuk dengan perkuliahan, Iya. Mbak Niken sendiri sibuk ngapain lagi selama di rumah ini? Kalau di rumah fokus utama saya tetap kuliah, tapi mungkin waktu senggang di sela kuliah saya bantu-bantu orang tua di rumah. Berarti selain sibuk dengan perkuliahan, Mbak Niken ini juga sibuk membantu orang tua di rumah seperti itu Mbak ya. Untuk perkuliahannya sendiri lancar kan Mbak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah perkuliahannya lancar, akan lancar sampai lulus Mbak ya. Ngomong-ngomong nih, ada perlu apa Mbak ya menemui Ibu? Saya menemui ibu sebenarnya untuk melakukan proses konseling Bu. Oh, jadi Mbak Niken ini ingin melaksanakan proses konseling dengan Ibu seperti Iya, itu ya. benar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Niken ya, apakah Mbak Niken ini sebelumnya sudah pernah melaksanakan proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling seperti ini. Oh, jadi Mbak Niken ini belum pernah ya melaksanakan proses konseling. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling ya. Jika Mbak Niken ada yang kurang paham, bisa menanyakannya kepada Ibu seperti itu ya. Iya. Jadi proses konseling ini merupakan proses di mana seorang konselor, dan di sini yang berperan sebagai konselor ada Ibu, membantu seorang konseli, dan di sini yang berperan sebagai konseli adalah Mbak Niken untuk memecahkan masalahnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan konseli seperti itu Mbak Niken. Untuk proses konseling ini sendiri juga ada tujuan konseling. Jadi tujuan dari proses konseling ini itu untuk membantu konseli mencari jalan keluar dari permasalahannya sehingga dapat memandirikan si konseli seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Baik, ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling, Mbak ya. Jadi dalam proses konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Untuk yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Mbak Niken dijamin bahwa masalahnya hanya diketahui oleh Ibu dan Mbak Niken saja. Jadi pihak luar tidak mengetahui permasalahan Mbak Niken. Seperti itu Mbak Niken. Jadi Mbak Niken ini merasa ragu ataukah bagaimana? Pada awalnya mungkin saya merasa ragu, tapi setelah mengetahui hal tersebut, asas tersebut, mungkin saya akan bisa terbuka dan percaya lagi. Oke, baik. Alhamdulillah jika Mbak Niken sudah tidak ragu lagi ya. Untuk yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Niken ini mengikuti proses konseling ini dengan cara sukarela, di mana Mbak Niken mengikuti ini dari hati Mbak Niken sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Niken ya, Mbak Niken ini mengikuti proses konseling ini dengan secara sukarela atau dapat paksaan dari pihak lain? Saya mengikuti proses konseling ini secara sukarela.
Alhamdulillah juga Mbak Niken mengikuti secara sukarela ya, jadi dari hati Mbak Niken sendiri. Iya benar. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Mbak Niken bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Niken kepada ibu dengan lebih jelas dan detail, sehingga kita dapat mencari bersama-sama jalan keluarnya agar lebih mudah, seperti itu. Bagaimana? Apakah Mbak Niken siap untuk terbuka? Siap. Alhamdulillah jika Mbak Niken siap ya. Iya. Untuk selanjutnya ibu ingin menawarkan kepada Mbak Niken mengenai waktu pertemuan proses konseling kita, seperti itu. Di sini ibu ingin menawarkan kepada Mbak Niken ya, bahwa proses konseling ini Mbak Niken ingin dilakukan berapa menit, 20 atau 30 menit dalam sekali pertemuan. Saya rasa mungkin 20 menit sudah cukup. 20 menit ya Mbak ya. Nanti kita sepakati bersama ya bahwa satu kali pertemuan itu 20 menit. Untuk pertemuannya sendiri Mbak Niken ingin seminggu berapa kali? Satu ataukah 2 kali dalam seminggu? Mungkin menyesuaikan dengan jadwal saya, mungkin 1 minggu bisa 1 kali. Oke, jadi menyesuaikan jadwal Mbak Niken untuk 1 minggu sekali, tetapi se-free-nya Mbak Niken. Oke, itu ya. Oke, jadi kita sepakati bersama bahwa proses konselingnya 1 minggu 1 kali dan setiap 1 kali pertemuan 20 menit, seperti itu ya. Sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Niken, apakah Mbak Niken sudah yakin untuk melaksanakan proses konseling ini? Saya yakin untuk melakukan proses konseling ini. Alhamdulillah jika Mbak Niken sudah yakin ya, kalau itu kita lanjutkan ke proses konselingnya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Niken ya mengenai permasalahan Mbak Niken ini. Mbak Niken bisa menceritakan permasalahan Mbak Niken secara lebih jelas kepada Ibu, apa yang Mbak Niken alami saat ini. Silakan Mbak Niken. Mungkin akhir-akhir ini saya sering kepikiran, terus sering overthinking seperti itu tentang nanti jalan saya ke depannya gimana, karir saya ke depannya gimana, cara saya membahagiakan keluarga saya gimana, seperti itu. Apalagi sekarang kuliah juga persaingannya sangat ketat untuk masuk ke dunia kerja, terus tekanan dari orang-orang sekitar. Nah, saya bisa menyimpulkan kalau saya sering melihat di medsos itu kalau gejala seperti itu dinamakan dengan quarter life crisis seperti itu. Jadi Mbak Niken ini sekarang mengalami quarter life crisis, di mana Mbak Niken ini mengalami kebingungan tentang masa depan Mbak Niken, seperti itu Mbak ya. Lalu apa yang menyebabkan Mbak Niken itu mengalami quarter life crisis ini? Mungkin saya bisa mengatakan kalau saya mengalami quarter life crisis ini pertama, saya anak pertama. Mungkin ibu tahu sendiri kalau anak pertama memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Lagi saya mempunyai adik dan saya harus bisa menjadi contoh yang baik, membahagiakan kedua orang tua saya nanti ke depannya, seperti itu. Untuk yang kedua mungkin saya mengalami ini karena melihat pencapaian dari teman-teman saya, orang-orang sekitar saya, kalau saya melihat di media sosial seperti itu. Terus mungkin juga dari tekanan dari keluarga besar saya, untuk saya ke depannya istilahnya harus bisa sukses dan membawa nama baik keluarga dan membuka kesempatan bagi adik-adik saya di keluarga seperti itu. Jadi penyebabnya itu Mbak Niken sampai mengalami quarter life crisis ini itu karena Mbak Niken itu anak pertama. Kemudian Mbak Niken melihat pencapaian orang lain, terus tekanan dari keluarga, seperti itu ya Mbak ya. Lalu apa yang Mbak Niken pikirkan setelah mengalami hal tersebut Mbak Niken? Saya merasa saya setelah memikirkan hal tersebut saya lebih lebih emosi saya itu kurang terkontrol. Mungkin saya kurang tersenyum, saya lebih gampang emosian sama orang lain. Juga waktu saya itu menjadi tidak termanage dengan baik, kayak keteteran gitu, karena saya sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Terus pola tidur saya juga berantakan kayak gitu. Jadi setelah Mbak Niken mengalami itu, Mbak Niken itu seperti lebih overthinking seperti itu Mbak ya.
Lalu harapan Mbak Niken ini kedepannya seperti apa? Mungkin saya ingin diri saya ini lebih apa ya istilahnya lebih tenang, lebih nggak memikirkan lagi sesuatu yang sebenarnya nggak perlu saya pikirkan, lebih enjoy menjalani hidup kayak gitu. Jadi ingin Mbak Niken ini lebih kayak ingin enjoy ya, tidak memikirkan hal-hal tersebut. Gitu ya. Berarti tujuan dari proses konseling ini Mbak Niken ingin menghilangkan pikiran yang menyebabkan quarter life crisis tersebut. Seperti itu. Sebentar Mbak Niken ya. Ibu ingin Mbak Niken ini mencatatkan apa saja yang menyebabkan Mbak Niken itu mengalami quarter life crisis tersebut. Tadi kan Mbak Niken sudah menyebutkannya. Di sini Mbak Niken bisa menuliskannya. Jadi saya menuliskan apa saja yang membuat saya mengalami itu. Mungkin saya bisa menuliskan seperti ini. Sudah Mbak Niken ya? Iya. Ibu baca terlebih dahulu Mbak ya. Jadi penyebabnya ini karena Mbak Niken anak pertama, jadi harus memberikan yang terbaik ya buat keluarga. Karena Mbak Niken ini juga punya adik kan ya tadi Mbak Niken ceritakan. Selanjutnya tekanan keluarga besar dan orang sekitar. Tekanan keluarga besarnya ini seperti apa Mbak? Jadi seperti ini, dalam keluarga besar, misalnya saya mempunyai sepupu yang seumuran dengan saya, yang kuliah juga. Terus dia itu ini nyambung sama yang nomor 4. Dia memiliki pencapaian yang menurut saya lebih besar dari saya. Dia kayak seperti misalnya kemarin dia lolos timnas, terus membawa medali buat unitnya. Itu saya merasa dalam keluarga besar saya mungkin ada potensi untuk membanding-bandingkan saya dengan dia seperti itu. Soalnya mungkin dari dulu saya sama dia ini sebenarnya kayak punya apa ya, seperti rival terselubung seperti itu. Jadi keluarga saya keluarga besar saya terlalu menjunjung dia, lupa sama saya kayak seperti itu, membanding-bandingkan lah istilahnya. Berarti itu ya Mbak ya. Berarti untuk ekspektasi berlebihan tentang saya dari orang sekitar. Berarti Mbak Niken ini berusaha untuk lebih baik dari orang lain seperti itu atau bagaimana Mbak? Kalau ekspektasi berlebih itu mereka menganggap saya apa ya? Saya masuk di UNED. Iya. Terus saya harus memiliki pekerjaan yang apa ya, mapan. Iya betul. Terus ekspektasi mereka dengan saya harus memiliki pekerjaan yang mapan, terus bisa finansial saya baik, terus bisa membantu keluarga sekitar saya, terus membuka kesempatan pekerjaan bagi sekitar saya dan saudara-saudara saya seperti itu. Jadi ekspektasi mereka ke saya itu menurut saya terlalu besar, sedangkan saya sendiri ingin menjalani hidup saya yang sesuai keinginan saya dan yang apa ya, bisa membuat saya enjoy seperti itu, tidak dalam tekanan. Berarti Mbak Niken ini ingin mengikuti apa naluri Mbak Niken sendiri seperti itu ya. Lalu apa orang tua dari Mbak Niken ini mengetahui jika Mbak Niken ini sedang mengalami quarter life crisis ini? Mungkin orang tua saya kalau saya bisa menyebutkan sih tidak mengetahui, tapi entah kalau mereka merasakan, karena saya sendiri orangnya cenderung tertutup, jadi saya lebih apa ya, lebih suka menceritakan masalah saya kepada diri saya sendiri, misalnya dengan menulis ataupun berbicara dengan diri saya sendiri seperti itu. Kalau untuk berbicara dengan kata orang tua, saya kurang merasa nyaman dan
kalaupun saya menceritakan ke teman bisa saja, tapi saya berpikir mereka udah punya urusannya masing-masing, jadi nggak melulu kehidupan mereka mengurusi Iya. kehidupan saya. Iya. Gitu. Berarti Mbak Niken ini lebih memilih memendam semua yang Mbak Niken rasakan seperti itu ya, tanpa menceritakan ke orang tua maupun teman dekat seperti itu ya Mbak ya. Lalu Ibu ingin Mbak Niken ini menuliskan hal yang bisa mengubah Mbak Niken ini tidak mengalami quarter life crisis. Hal apa saja? Langkah-langkah saya. Iya, langkah-langkah Mbak Niken agar tidak mengalami quarter life crisis. Mungkin seperti ini. Jadi ini ya langkah-langkah yang akan Mbak Niken lakukan agar tidak berpikiran lagi mengenai masa depan yang seperti itu, yang mengalami apa itu istilahnya quarter life crisis itu ya. Anda melakukan hidup sehat dan Ibu rasa itu bagus. Yang kedua ada masa bakat, itu juga bagus karena bisa membuat bakat Mbak Niken itu bisa lebih dari yang di sana. Kemudian penggunaan misal, jadi agar tidak membandingkan ucapan orang lain seperti itu Mbak ya. Iya benar. Soalnya kadang sumber pikiran saya tentang overthinking ya dari media sosial. Dari media sosial. Terus tidak berusaha membahagiakan semua orang, tapi berusaha mendapatkan yang terbaik untuk saya. Jadi Mbak Niken ini berusaha untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Seperti itu Mbak ya, untuk menjadi diri sendiri. Iya. Tidak menjadi orang lain. Ibu rasa yang Mbak Niken tuliskan ini, ide-ide Mbak Niken ini sudah bagus ya menurut Ibu, untuk langkah bisa tidak berpikiran quarter crisis lagi, itu menurut Ibu sudah bagus. Nah sekarang Ibu hanya ingin Mbak Niken melakukan kontrak. Kontrak seperti apa ya kalau boleh tahu? Jadi kontrak di sini itu untuk memperkuat tujuan Mbak Niken ini dari langkah-langkah Mbak Niken ini agar Mbak Niken itu kedepannya bisa melakukan secara terarah seperti itu. Jadi dalam kontrak ini itu berisi seperti konsekuensinya apabila Mbak Niken tidak menerapkan ini, seperti itu Mbak Niken. Berarti apa yang akan saya lakukan jika saya melanggar atau tidak melakukan hal ini gitu ya? Iya betul sekali Mbak Niken, seperti itu. Bagaimana Mbak? Baik, seperti itu. Mbak Niken bisa memikirkannya sekarang? Ini dalam waktu seminggu itu ya, Bu? Ya kita lihat perkembangannya di pertemuan selanjutnya. Mungkin apa ya, konsekuensi atau mungkin punishment jika saya melanggar hal itu, apa ya, itu tidak membuka media sosial untuk 1 hari misalnya atau 2 hari seperti itu. Mbak Niken bisa menuliskan di sini, di bawah sini konsekuensinya. Jadi konsekuensinya tidak membuka media sosial untuk 1-2 hari, seperti itu ya. Sebentar Mbak.
ini Ibu berikan kepada Mbak Niken. Nah, Mbak Niken ini bisa menempelkan ini di pintu ataupun di kamar Mbak Niken yang selagi bisa dibaca oleh Mbak Niken. Mbak Niken bisa mengingatnya seperti itu. Bagaimana Mbak? Iya, paham. Iya, biar Mbak Niken itu bisa lebih teratur lah ya untuk menjalani ini agar tidak mengalami faktor infeksi lagi seperti itu. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, Mbak ya. Iya. Selanjutnya pertemuan selanjutnya kita melakukan evaluasi dari hasil ini. Oh iya, siap. Hasil dari langkah-langkah yang telah Mbak Niken tuliskan dan konsekuensinya apakah berjalan dengan lancar, apakah tidak seperti itu. Iya, siap. Tapi menurut Ibu selagi Mbak Niken ini konsisten dan jujur untuk melakukan apa yang telah Mbak Niken tuliskan ini, insya Allah semuanya dapat berjalan dengan sesuai dengan apa itu tujuannya Mbak Niken seperti itu. Bagaimana Mbak Niken, siap ya? Iya, siap. Oke, kalau gitu Ibu akhiri proses konseling kita pada hari ini terlebih dahulu. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan dalam proses konseling ini. Apabila Mbak Niken ada yang ingin diceritakan lagi, ada yang belum diceritakan tadi, Mbak Niken bisa menceritakan kembali lewat kepada Ibu, bisa lewat WA atau telepon seperti itu, Mbak ya. Oke, baik Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya, Mbak ya. Iya, siap. Sesuai Mbak Niken ini bisanya hari apa sih? Iya, nanti saya hubungi lewat WA seperti itu. Iya, Mbak Niken. Sebelumnya saya terima kasih karena sudah bersedia melakukan proses konseling dengan saya. Iya, Ibu juga senang bisa melaksanakan proses konseling dengan Mbak Niken. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Niken? Alhamdulillah lebih baik. Kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik, Mbak. Gimana perkuliahannya, Mbak? Untuk saat ini lancar. Alhamdulillah lancar. Free, Mbak ya hari ini? Iya, benar. Udah UTS atau belum, Mbak? Ini menjelang UTS itu. Menjelang Jadi kayak seperti minggu-minggu tenang. minggu tenang. UTS-nya daring atau luring? Masih daring. Oh, masih daring juga. Berarti mengerjakannya di rumah, Mbak ya? Iya, benar di rumah. Enak sih Mbak kayak gitu ya, bisa kayak rebahan. Iya, benar. Ibu ingin bertanya nih ya, Ibu kan hari ini jadwalnya mengevaluasi dari kegiatan proses konseling kita yang kemarin. Iya. Gimana Mbak? Mengenai permasalahan Mbak Niken yang kemarin ini. Saya sendiri setelah saya melakukan langkah-langkah yang saya buat sendiri itu dengan konsisten, menurut saya jadi kalau malam nggak terlalu overthinking karena tidur saya juga sudah teratur. Terus saya juga lebih apa ya, tidak memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak harus saya pikirkan. Terus saya lebih menekuni hobi saya, jadi saya lebih waktu saya itu lebih digunakan sesuai apa yang saya inginkan. Jadi saya ya enjoy menjalani hidup itu. Jadi Mbak Niken ini sekarang merasa lebih baik seperti itu Mbak ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu kan Mbak Niken tadi sudah melakukan langkahnya ya? Iya. Berarti kontrak yang kita bikin kemarin itu dapat terlaksana dengan baik seperti itu Mbak ya? Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, Bu. Oke, berarti kan Mbak Niken telah melaksanakannya dengan baik dan Mbak Niken ini juga sudah konsisten dan apa itu jujur dengan apa yang dilakukan Mbak Niken. Apakah Mbak Niken ini pernah ada konsekuensinya dalam seminggu itu kemarin? Mungkin saya pernah karena saya waktu itu saya tidurnya terlalu malam. Jadi mungkin saya melihat medsos terus mulai berpikiran seperti itu. Terus saya besoknya selama 1 hari ini tidak membuka medsos baik Instagram atau yang lain. Jadi Mbak Niken ini menjalankan konsekuensinya dengan sungguh-sungguh seperti itu Mbak ya? Iya, saya tidak membuka medsos. Terus Mbak Niken ini merasakan perbedaan nggak sebelum dan sesudah melaksanakan proses konseling ini? Sebelumnya karena saya tidak tahu cara
meminimalisir pikiran saya. Setelah melakukan konseling kan saya bisa menuliskan langkah-langkah terus step-step yang harus saya lakukan. Jadi setelah melakukan konseling ini mungkin pikiran saya jadi lebih tenang, terus apa tidak memikirkan hal-hal yang buruk, terus mungkin bisa dikatakan pikiran quarter life crisis saya semakin berkurang. Jadi Mbak Niken ini merasakan perbedaan sebelum dan sesudah melaksanakan proses konseling ya. Kalau sebelumnya kan sebelum melaksanakan proses konselingnya kan Mbak Niken ini mengalami quarter life crisis seperti itu. Iya. Dan setelah melaksanakan proses konseling ini Mbak Niken mulai berkurang ya mengalami quarter life crisis tersebut. Seperti itu Mbak ya. Iya. Harapan kedepannya ini bagaimana Mbak? Mungkin harapan saya bisa lebih konsisten dengan step-step yang sudah saya lakukan. Jadi pikiran-pikiran negatif itu bisa hilang gitu dengan seakar-akarnya, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi harapannya Mbak Niken ini bisa menghilangkan pikiran-pikiran tersebut Mbak ya. Untuk Mbak Niken sendiri kan ini sudah semester 5 ya. Iya. Mbak Niken setelah lulus ini ingin bagaimana ke depannya? Kalau itu saya masih abu-abu gitu. Mungkin saya berusaha sebaik mungkin untuk fokus dengan kuliah, menyelesaikan semua tugas-tugas saya. Iya. Nanti buat KKN ataupun buat skripsi saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Terus untuk kedepannya saya masih berpikir untuk melanjutkan ke karir ke instansi ataupun membuka usaha, itu saya masih belum terlalu mood gitu. Ya, berarti prospek kerjanya jurusan sosiologi ini terbilang luas seperti itu Mbak ya? Iya, sebenarnya jurusan sosiologi bisa masuk ke setiap aspek gitu, masuk ke perusahaan, instansi, terus Iya. LSM, Iya. ataupun membuka usaha juga sebenarnya Bisa. jurusan sosiologi bisa melakukannya sih. Iya, karena kan memang sosiologi ini luas Mbak ya. Iya. Jadi kita pintar-pintar saja untuk mengaturnya seperti itu. Dan Mbak Niken ini tidak perlu khawatir lagi ya mengenai masa depan Mbak Niken, asalkan yang Mbak Niken susun ini terarah dan terencana seperti itu. Dan jangan membandingkan dengan pencapaian orang lain. Seperti itu Mbak Niken ya. Iya benar. Ibu rasa Mbak Niken ini sudah baik ya, evaluasi Ibu hari ini tuh Mbak Niken sudah baik, sudah dapat melaksanakan langkah-langkah yang Mbak Niken terapkan, dan sudah melakukan dengan jujur konsekuensi yang telah Mbak Niken catatkan kemarin, dan sudah melaksanakannya. Dan Ibu rasa itu sudah cukup. Hanya saja Mbak Niken ini hanya perlu lebih konsisten lagi seperti itu agar tidak mengulangi hal-hal yang membuat Mbak Niken sampai mengalami quarter life crisis itu seperti itu. Iya. Kalau begitu proses konselingnya cukup sampai di sini saya terlebih dahulu. Karena Mbak Niken kan sudah dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Niken. Di sini Ibu hanya berperan sebagai penjembatan seperti itu ya istilahnya Mbak ya, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Niken. Nah, Ibu rasa kan sudah selesai nih ya. Apabila Mbak Niken ada yang perlu diceritakan lagi? Saya rasa tidak ada. Jadi masih belum ada ya. Tetapi kalau ada yang ingin diceritakan lagi, monggo ya. Iya. Silakan bercerita kepada Ibu. Iya, Tidak siap. perlu sungkan. Iya, Itu siap. Mbak ya. Agar kita bisa mencari bersama-sama jalan keluarnya. Iya. Seperti itu. Ibu rasa proses konseling kita pada hari ini dapat diakhiri ya. Mbak Niken harus lebih konsisten lagi dan lebih semangat lagi ya. Iya. Apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena Mbak Niken sudah berkenan untuk melakukan proses konseling dengan Ibu, dan Mbak Niken juga sudah melaksanakan semuanya, mengenai langkah-langkah, terus menceritakan semua permasalahannya kepada Ibu ya, sudah percaya kepada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah menjadi fasilitator saya untuk menyelesaikan setiap masalah saya. Iya, sama-sama Mbak Niken. Iya, terima kasih Bu. Sampai ketemu di lain waktu Mbak ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.